Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah taala ya, pada kesempatan kali ini dan ke depannya juga kesempatan sekali kita akan bahas akidah ya. Dari kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnati shahihah. Ya, kita akan bahas atau belajar akidah dari kitab judulnya Khudh aqidatak. Apa arti khudh aqidatak? Khudh artinya ambillah. Aqidatak, akidahmu. Apa arti akidah? Akidah itu ya, secara singkat kalau kita artikan adalah keyakinan. Ya. Adalah keyakinan hati. Sesuatu yang diyakini dengan kuat oleh seorang muslim dengan hatinya. Ya. Maka itu adalah akidah. Ya. Ambillah akidahmu. Khudh aqidatak minal kitabi was sunnati shahihah. Dari Alkitab, maksud Alkitab di sini apa? Al-Quran, dan dari sunnah atau dari hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Jadi kalau masalah akidah itu harus diambil dari Al-Quran dan sunnah yang murni. Gak ada di situ pemikiran orang, pendapat orang, apalagi mengikuti hawa nafsu, ya. Apalagi mengikuti sumber-sumber yang bukan Islami. Ya. Jadi ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, perkara akidah ini adalah sangat penting. Perkara akidah sangat penting. Bahkan itu menjadi inti dari agama Islam. Ya. Inti dari agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada para nabi seluruhnya. Ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi dan rasul itu agamanya satu. Itu agama apa? Agama Islam. Ya. Dan mereka itu sama dalam masalah akidah. Masalah akidah, masalah keyakinan, akidah semuanya sama. Masalah tauhid semuanya sama. Semua nabi dan rasul. Yang berbeda adalah apa? Berbeda adalah syariat-syariatnya. Istilahnya fikihnya beda. Cara beribadahnya, cara muamalahnya, dan sebagainya itu yang berbeda. Dan tapi kalau masalah akidah seluruhnya sama. Ini menunjukkan pentingnya masalah akidah. Dan dari akidah juga, ya, akidah karena akidah juga seseorang itu bisa terlihat apa namanya dari amalannya. Ya. Seseorang yang akidahnya bagus, lurus, maka amalannya pun akan menjadi bagus dan lurus dan baik. Ya. Sebaliknya, seseorang yang akidahnya itu rusak, ya, maka itu akan mempengaruhi ucapannya, ya, sikapnya, amalannya, itu akan mempengaruhi itu semua. Ini sangat penting kita untuk belajar akidah yang benar, karena itulah inti dari agama Islam. Kalau kita lihat para ulama, ya, para ulama Ahlus Sunnah, banyak dari mereka yang sangat memperhatikan masalah akidah ini. Di antara contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Beliau dengan kapasitas ilmu yang sangat besar, sangat dalam dan sangat luas, ya, beliau ilmunya sangat-sangat luas, dalam. Akan tetapi ya, kebanyakan karya beliau itu masalah akidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal kalau beliau berbicara tentang tafsir, ya, maka seakan-akan beliau tidak punya ilmu selain tafsir. Artinya saking ahlinya. Ketika beliau berbicara tentang hadis,
Maka seakan-akan beliau tidak punya ilmu selain hadis. Ya, artinya apa? Saking ahlinya ketika berbicara hadis. Ketika fikih juga demikian. Ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kan tapi kebanyakan karya beliau adalah tentang akidah. Ya. Jadi sebabkan karena sangat pentingnya masalah akidah ini. Ya. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang kitab Fut Aqidatak dan kitab Sunnah. Jadi buku ini tentang masalah akidah, tentang tauhid, akidah, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjauhi bid'ah dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah kitab yang kecil, tipis, ya, ditulis oleh salah seorang ulama, ya, yang sudah wafat. Wafatnya belum lama ini, beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah. Nah, nama beliau adalah Muhammad bin Jamil Zainu. Jamil Zainu. Ya, beliau dahulu itu adalah guru, mudarris di Darul Hadis, ya, di Darul Hadis di Makkah, Roma. Ya. Beliau juga memiliki karya-karya yang lainnya juga dalam masalah akidah seperti Hajjul Firqatin Hajjul Firqatin Najiyah, Kata Surah dan nah, kita langsung saja ya. Tapi sebelum kita masuk, saya akan jelaskan cara penulisan buku ini terus oleh Syekh. Jadi penulisan buku ini kita Fut Aqidatak itu penulisannya itu bukan per paragraf gitu ditulis semua gitu ya. Tapi metode yang atau cara yang beliau pakai dalam penulisan kitab ini adalah tanya jawab. Ya. Jadi beliau menyebutkan pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Pertanyaan jawabannya gitu. Setiap permasalahan bentuknya seperti itu, tanya jawab. Ya. Itu yang ada dalam kitab ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kitabnya. Kita baca dulu dari muqaddimah, pendahuluan yang ditulis oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sunnah ya. Dalam masalah penulisan, kita disunnahkan untuk memulai dengan Bismillah. Ya. Mulai dengan Bismillah. Itu dalam penulisan, seperti penulisan surat, ya, penulisan buku, ya, apapun yang berkaitan dengan penulisan. Ya. Kalau kita sekarang kan ketikan itu ya, ketik ya sama dengan menulis sama saja. Nah itu maka dimulai dengan Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun berbicara, ya, maka didahulukan dengan Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau tulisan Bismillah saja sebenarnya cukup. Lebih baik lagi ditambahin Alhamdulillah dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan berbicara, maka didahului dengan Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana jika mungkin pernah ada permasalahan kalau chat gitu dari WhatsApp atau yang lainnya, mulai dengan salam atau Bismillah. Kalau Allah alam jika chatnya itu bentuknya obrolan biasa, itu dimulai dengan salam, ya salam. Tapi kalau mau pakai Bismillah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Cuman Abdullah salam seperti orang bertemu, berbicara, ngobrol. Tapi kalau chatnya itu bentuknya adalah sebuah surat, cuman kayak surat edaran gitu ya, surat edaran apa misalnya kalau broadcast gitu ya dan sebagainya, yang nggak perlu ada jawaban gitu, nggak perlu ada ngobrol di situ, maka didahului dengan Bismillah. Baik. Jadi kita lanjutkan. Beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata beliau, Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Beliau menyebutkan khutbatul hajah secara singkat ya sampai syahadat. Mungkin kita artikan juga khutbatul hajah ya secara singkat. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan meminta pertolongan padanya. Wa nastaghfiruh, dan meminta ampunan padanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita
meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan diri-diri kita, wa sayyiati a'malina, dan dari kesalahan atau keburukan, kejelekan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan berhak disembah selain Allah, ya, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Ya. Ini khutbatul hajah dari awal kitab ini yang ditulis oleh beliau. Dan kata beliau, amma ba'd. Adapun setelahnya, fahadhihi as'ilatun hammatun fil aqidah. Maka ini, ya, maksudnya dalam kitab ini ada pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam masalah akidah. Bagaimana tadi saya sebutkan, metode atau cara penulisan kitab ini adalah dengan menulis pertanyaan kemudian jawaban. Ya, maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting dalam masalah akidah. Ujibu 'alaiha ma'a dzikri dalili minal Qur'ani wal hadis. Yang dimana aku menjawabnya langsung, ya, kata beliau. Jadi beliau menulis pertanyaan, kemudian aku menjawabnya dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dari hadis, ya, Quran dan hadis. Liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab. Agar apa? Agar orang yang membaca itu tenang, agak apa namanya? eh, percaya gitu, tenang dengan jawaban yang benar atau benarnya jawaban. Jadi beliau menyebutkan pertanyaan-pertanyaannya itu dengan dalil. Kenapa dengan dalil? Agar orang yang membacanya itu tenang. Oh, ternyata ada dalilnya gitu. Ya. Dan kata beliau, li'anna aqidah tauhid asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Karena akidah tauhid, ya, adalah dasar kebahagiaan seorang hamba, ya, seorang manusia. Asas sa'adatil insan, dasar kebahagiaan seseorang hamba, seorang manusia di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi beliau secara singkat, beliau mukadimahnya hanya mengatakan demikian, ya. Jadi intinya beliau menyebutkan bahwasanya buku ini itu adalah buku akidah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawaban-jawaban, dan dalamnya ada dalil-dalil, ya. Kenapa disebutkan dalil? Ya, karena memang masalah akidah itu penting, harus ada dalilnya, ya, biar orang tahu ilmunya. Dan juga agar orang ketika membaca dalil-dalil ini tenang. Oh, ternyata permasalahan ini jawabannya seperti ini dan ada dalilnya. Ya. Beliau menyebutkan dalam mukadimah ini bahwasanya akidah itu penting. Ya, dengannya lah dicapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan beliau di akhir mukadimah mengatakan dan berdoa, Allah as'ala an yanfa'a bihal muslimin. Ya, aku meminta atau memohon kepada Allah agar buku ini bisa bermanfaat, ya. Risalah ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Waj'ala khalasatan lillahi ta'ala, dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Jamil Zain, tertanda di situ Muhammad bin Jamil Zain. Jadi itu mukadimah dari, ya. Langsung saja kita bahas bab yang pertama, ya, sesuai dengan apa namanya? Judul, ya. Ada di layarnya itu. Kita langsung masuk bab yang pertama, itu tentang haqqullahi 'alal ibad. Hak, ya, hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Nah, bab pertama ini berisi beberapa pertanyaan dan juga jawabannya. Sekitar di sini ada 5. Ada 5 soal, 5 pertanyaan, dan 5 jawabannya. Nah, jadi judulnya adalah Haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya. Ini perlu kita pelajari ini, ya. Karena hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang terbesar atas seorang hamba.
Kenapa demikian? Karena arti dari hak Allah atas hambanya adalah apa? Tauhid. Ya. Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hal yang paling penting. Ya, syarat mutlak seseorang masuk surga bertauhid. Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tidak bertauhid, kemudian mati dalam keadaan tidak bertauhid, punya dosa syirik, ya, maka Allah tidak mengampuninya. Ya, mengerikan. Maka ini sangat penting. Ya, makanya beliau dahulukan di bab pertama, yaitu tentang hak Allah atas hamba-hambanya, itu masalah tauhid. Baik, kita langsung bahas. Kita sebutkan pertanyaan pertama. Jadi kan buku ini kan bentuknya tanya jawab gitu. As-soalul awal, pertanyaan pertama kata beliau, limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah menciptakan kita? Ini kita sudah sering dengar ya. Tujuan atau hikmah ciptakannya manusia, ya. Ya, dengan mudah kita akan menjawab apa? Untuk ibadah tentunya, ya. Untuk ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Tuh, berkaitan dengan judul kita adalah tauhid, yaitu ibadah yang tidak dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau menjawab di sini. Ya, pertanyaannya lima ada khalaqan Allah, kenapa Allah menciptakan kita? Kata beliau, terjawab, jawabannya adalah, nah ini kalau kita ditanya, kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa maksudnya? Tujuannya apa? Terjawab, jawabannya adalah khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah menciptakan kita agar kita atau untuk kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, singkatnya adalah apa? Tauhid. Allah menciptakan kita ya di dunia ini untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Lalu dalilnya apa? Nah, karena kan setiap di sini setiap pertanyaan jawabannya ada dalilnya. Kata beliau, "Wad dalil qauluhu ta'ala fi surat Adz-Dzariyat." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini masyhur sekali dalil ini ya. Semuanya insyaallah udah pernah, apalagi yang pernah belajar tauhid, walaupun sedikit. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun. Untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti memang ini adalah tujuan utamanya. Ya. Tujuan utama diciptakan jin dan manusia. Ya. Untuk apa? Untuk apa? Kata Allah, illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Kepadaku kata Allah. Berarti ibadahnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ya. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah itu bukan hanya manusia, tapi ada juga bangsa jin, ya, juga bangsa jin. Bangsa jin itu harus mengikuti syariat. Makanya jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ya, dan sebagainya. Ada yang muslim yang taat di kalangan jin, ada juga muslim yang kurang taat, ya, sama. Karena mereka juga diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dari ayat itu juga kita mengetahui bahwasanya tujuan diciptakan jin dan manusia adalah beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari sunnah, dari hadis Nabi SAW. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaknya mereka, yaitu para hamba, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidaklah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang ini, dari dalil ini yang kedua ya. Dalil yang kedua yaitu hadis bahwasanya hak Allah atas hambanya adalah tauhid. Itu arti hak Allah atas hambanya. Ya. Itu menjadi tujuan utama seorang hidup di dunia. Makanya kalau kita
eh, kita harus ingat ketika di dunia ini selalu tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Ya. Ketika selesai dari satu ibadah, maka diisi dengan ibadah yang lain. Ya. Dan ibadah kan macam-macam. Ya. Ada ibadah yang mahdoh, ada yang goir mahdoh, ibadah yang murni karena memang ibadah. Tidak ada apa namanya ijtihad di situ atau ra'yu. Ada ibadah yang bentuknya goir mahdoh, yang sebenarnya itu adalah perkara yang mubah tapi bisa menjadi ibadah. Ya, jika memang tujuannya ibadah dan diniatkan untuk ibadah. Jadi insya Allah kita. Jadi ini pertanyaan pertama yaitu bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalilnya ya. Kemudian soal yang kedua. Dia ada 5 pertanyaan dalam bab ini. Kan kalau waktunya nggak cukup nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Jadi pertemuan yang akan datang itu judulnya hak Allah atas hambanya, jilid yang kedua gitu apa sesi yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Ya. Allah kan tadi dari pertanyaan pertama kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan manusia, ya, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Lalu apa itu ibadah? Ya. Kata Syekh, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Beliau menjawab, ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal af'al. Ibadah itu adalah sebuah nama. Ya, untuk apa? Sebuah nama untuk sesuatu, untuk segala hal yang diciptakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa? Ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ucapan maupun perbuatan. Ibadah. Ya, ibadah adalah sebuah nama untuk setiap hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu ucapan maupun perbuatan. Jadi segala hal yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, baik itu ucapan, perbuatan itu adalah ibadah. Ya. Tentu ini ibadah yang benar ya, karena ada ibadah yang tidak benar. Ya, karena ibadah ini ibadah yang benar, karena ibadah pada dasarnya artinya adalah at-tadzallul, merendahkan diri. Itu arti asalnya ibadah secara bahasa. Ibadah itu secara bahasa artinya apa? At-tadzallul, merendahkan diri. Ya, al-khudu, tunduk, tunduk dan merendahkan diri itu asal arti ibadah. Nah, tunduk dan merendahkan diri ini bisa menjadi benar jika itu ibadah yang benar, bisa menjadi sebuah kesalahan ketika ibadah itu salah. Ya. Yang benar adalah ini, yang setiap yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu ucapan dan perbuatan. Kalau ibadah yang tidak benar, maka tidak mungkin Allah SWT cintai dan ridhoi. Ya. Jadi maksud ibadah yang di pertanyaan yang keduanya adalah ibadah apa yang benar, ibadah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hambanya. Ya, itu adalah setiap yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari ucapan dan perbuatan. Doa kata beliau, seperti berdoa. Ya Allah cinta kepada hambanya yang berdoa. Allah cinta kepada perbuatan doa dan Allah mencintai orang yang berdoa. Wassalah dan juga salat contohnya. Ya, rukun Islam kedua. Ya, hal yang sangat penting, amalan yang sangat penting setelah tauhid. Wadzabah dan menyembelih hewan. Ya, wa ghairiha dan yang lainnya. Contoh-contoh ibadah yang lain banyak ya, ada tawakal, ada isti'anah, istighatsah, ada apa namanya? Ibadah ar-raghbah, ar-rahbah, raja dan seterusnya. Ya, banyak. Nanti insyaallah ada bahasan. Itu kalau belajar tauhid secara rinci itu dijelaskan makna ibadah tersebut. Jadi setiap apa namanya? Ibadah itu ya, ibadah yang benar itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu ada bentuknya itu ucapan, ada juga yang perbuatan. Ya. Ada juga ibadah itu ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati, seperti rasa cinta kepada Allah, rasa harap, rasa takut kepada Allah itu ibadah yang dilakukan dengan hati. Baik.
Kemudian beliau membawakan dalil qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya sesungguhnya salatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am. Nah, arti nusuki adalah dzabhi lil hayawanat. Arti nusuki itu adalah ibadah yang artinya nusuk. Nusuk itu artinya ibadahku, maksudnya nusuki. Tapi yang dimaksud dari ayat itu adalah penyembelihanku kepada hewan. Jadi maksudnya penyembelihanku pada hewan itu termasuk ibadah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membawakan hadis, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Artinya kewajiban yang telah Allah wajibkan itu adalah yang paling Allah cintai. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Jadi kewajiban, ya, ibadah-ibadah yang wajib itu Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka itulah yang ibadah yang benar. Ya. Ibadah yang harusnya dilakukan dan dipersembahkan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi itu kita bahas dua saja dulu karena waktunya sudah habis ya. Insyaallah nanti ke depannya kita lebih awal lagi ya untuk memulainya. Insya Allah kita lanjutkan, masih ada 3 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan dan jawaban lagi ya dalam bab ini. Insya Allah di pekan depan insya Allah. Ya. Jadi sisanya itu ada tentang bagaimana kita beribadah pada Allah. Ya. Apakah kita beribadah pada Allah karena takut dan rasa harap? Dan apa itu ihsan dalam ibadah? Insya Allah yang dibahas di pertemuan yang akan datang. Ini sebagai muqaddimah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam baraka nabi Muhammad wa alihi wasallam. Ada tanya jawab nggak? Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Tadi saya bilang ya, seperti yang bilang, kalau akidahnya bagus, seseorang itu bagus akidahnya, maka amalannya, ucapannya tuh bagus, lurus. Gitu. Kita bisa lihat atau kita bisa ngambil pelajaran dari perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah atau istri yang lain saya lupa. Cuma intinya kepada salah satu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seandainya Islam itu datang langsung langsung melarang dari perzinaan, dari minum khamr, ya, dan dari riba dan yang lainnya, maka orang-orang tidak akan mau. Karena Nabi SAW itu diutus kepada kaum yang berbagai dosa itu dilakukan oleh orang Arab pada saat itu. Ya, dosa perzinaan, dosa khamr dan yang lain itu dilakukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah yang pertama untuk apa? Tauhid. Dakwah pertama adalah tauhid, akidah. Kenapa demikian? Ya, karena kata Nabi SAW, seandainya dilarang untuk berzina, dilarang untuk minum khamr, mereka tidak akan mau. Mereka langsung kabur dulu. Maka dimulai dengan tauhid. Meskipun itu sulit, ya. Tapi kalau orang udah tauhidnya bagus, benar, akidahnya benar, maka dia akan lebih mudah menerima syariat Islam. Dia akan lebih mudah menerima syariat Islam. Jadi itu, kalau akidahnya bagus, lurus, insya Allah dia akan lebih mudah untuk menerima syariat-syariat yang lain. Ya. Dia akan lebih baik dan lurus ucapannya dan perbuatannya. Ya. Kita bisa lihat juga buktinya. Orang-orang yang akidahnya rusak, misalkan contoh seperti Syiah Rafidhah, akidahnya rusak, sangat rusak. Maka amalannya pun rusak. Ya. Amalannya rusak, buruk. Ya. Itu disebabkan akidah. Dan firqah-firqah yang lain banyak. Ya. Orang yang akidahnya rusak, akhirnya banyak berbuat maksiat. Ya. Dan mereka membuat pembelaan diri terhadap maksiat yang mereka lakukan.
Disebabkan karena apa? Akidahnya yang rusak. Allah alam. Jadi sangat penting belajar akidah itu. Jangan diremehkan. Wallahu a'lam.